Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk melakukan tugas-tugas tertentunya. Salah satunya adalah mendoakan hamba Allah di dunia ini. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya, ini menjadi hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah, karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Berikut golongan orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang telah bersuci terlebih dahulu sebelum ia tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tertidur dalam keadaan yang suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu biasakan dan sempatkan apabila Anda hendak tidur, maka bersucilah terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan yang suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga adalah orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan atau saf sholat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung karena selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambungkan saf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima adalah orang yang mengucapkan amin
ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat atau berzikir. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat, ini jadi salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat dan berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholatnya, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas pada malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah, kita akan didoakan kembali oleh para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah orang yang berinfak atau bersedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Yang ke-11 adalah orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya
kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ke-12 adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku yang beriman, demikian penjelasan mengenai 12 ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga kita bisa menjadi salah satunya dan bisa terus mengamalkannya. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.